Dia premier tuh sempat shock gitu. Kira kan baru lihat hasilnya di sana ya? Serius, iya. Dia nontonnya kemarin gitu loh. Jadi memang ini film ada kocaknya, ada seremnya, tapi yang lebih serem ada di balik layar. syutingnya pun di tempat-tempat yang ya namanya untuk membangkitkan suasana horornya supaya semuanya dapat kru dan pemain itu ya satu dan lain hal yang kita tidak tahu ya. Untuk karena challenge tadi udah ada, terus cerita-cerita di balik itu semua ada. Nah, kalau kita bahas juga tentang cerita, karena ini diambil dari tahun 2000 sama 2022 yang jaraknya lumayan. Perbedaan dari segi cerita ada nggak dari yang sinetron? Selain dibuat relate memang dengan kehidupan sekarang. Maksudnya dari Bang Mandrea sendiri apakah ada perubahan-perubahan yang dia share waktu itu? Maksudnya authentication dalam story ini benar sama seperti yang di sinetron dulu, tidak menghilangkan mata Mumun yang hijau, tidak menghilangkan karakter dan nama karakter tetap sama. Terus kesan kembarnya juga, background culture-nya Betawinya pinggiran dan tengah dan segala macam itu memang sama seperti di sinetronnya persis. Tapi karakter masing-masing dari pemain yang sekarang sudah berbeda, mereka menggali dan meng-create karakter itu sedemikian mungkin supaya kelihatan lebih lebih bisa dieksplisitkan dalam waktu 2 jam itu ya, sehingga mereka tetap bisa ingat karakter yang dulu sinetronnya gitu, karena dalam film ini kan cuma 2 jam dijelasin, jadi kita benar-benar harus sudah nunjukin karakter itu sendiri, personality dan behaviornya itu. Iya benar, karena waktu kita nonton di premier itu ya, itu setiap timnya Jepri muncul, itu semua pada komen. Dia lagi. Jadi kayak saya juga berterima kasih kepada coach acting, terus sama Mas Rizal, terus Pak Di juga sama Pak Mandra, karena akhirnya karakter timnya Jepri ini benar-benar bisa menjadi sesuatu hal yang dibenci gitu. Karena saya aja ngebaca tuh benci banget, kesel banget gitu loh. Apa-apa tuh dengan licik lah, orang licik banget lah. Jadi kayak dan berterima kasih pas sosok mereka muncul di setiap adegan itu, komentar dari, terutama yang komentar tuh ada ibu mertua segala macam. Anakku mah. Tapi mereka kesel gitu. Jadi kayak hampir semuanya tuh kayak ya itu perbandingan mungkin dengan Jepri yang dulu, walaupun ada persamaan tapi kita mencoba untuk meningkatkan karakternya si Jepri dan teman-temannya itu jauh lebih deep lagi. Iya, lebih deep lagi gitu. Mungkin dia tidak terlalu jahat banget, tapi dia bisa memanfaatkan situasi itu jadi kayak terlihat jahat gitu loh. Karena kalau tadi itu ini kan sinetron yang berhari-hari, berbulan-bulan bahkan waktu itu penayangannya, dan dibuat atau diringkas dalam waktu 2 jam. Mungkin Sobat Antara jadi penasaran, kira-kira ada yang berubah nggak ya? Ternyata memang secara garis besar bakal sama, cuman dengan nuansa yang fresh banget, yang tidak terduga. Nah, akhirnya tidak terduga ketika gala premier. Gimana respon pertama dari Volan ketika udah kelar nonton? Gimana tuh? Hasilnya kan baru ditonton waktu itu. Intinya saya mau ceritain dari awal sampai ke 70% ya. Iya, jangan diceritain semua. Itu kayak seneng lah, karena pas waktu ngelihat ini kan hari pertama syuting. Ya nggak sih? Ini pas yang setelah Lebaran itu apa? Balikin memori lagi ya. Iya. Bahkan saya tuh baru ngeh tentang permasalahannya mereka. Gitu kan, kemarin kan kita cuma baca kan. Pas lagi belum lihat. Iya, jadi setelah mereka ngobrol itu si Junet sama sini tuh kayak pantes. Jadi kayak saya tuh baru bener-bener kebuka nih. Masalahnya ini.
oh begini, itu pun saya ya. Jadi kayak padahal saya tahu nih masalahnya mereka tuh masalah ini, masalah hak kewajiban untuk utang piutang lah, dikejar-kejar sama debt collector lah gitu, dimanfaatin lah, terus jodoh lah harus cepet-cepet gitu loh, terus keinginan seorang bapak yang pingin hedon, yang penting party, every time is party gitu kan. Karena nggak semua scene juga ada Polan juga kan, pas aku sama Dimas take gitu. Jadi untuk adegan Polannya juga waktu satu geng itu muncul juga kan nggak selalu ada aku mendampingi pada saat syuting di set itu, jadinya baru ada muncul adegan itu juga. Beda kan akhirnya kan, jadi baru kejahit semuanya ya, baru kejahit di sana. Ya benar, terutama konfliknya si Mumun sama Junet itu tuh yang jadi ketahuan banget gitu loh. Terus perbandingan antara si Mumun akhirnya jadi Mimin tuh ya gitu. Itu kayak oh ternyata begini gitu. Karena kan waktu di situ kayaknya mungkin belum ada deh kayak ada penambahan. Mas Rizal kan selalu memberikan kejutan-kejutan yang unik gitu loh. Jadi kayak oh karakternya begini gitu. Oke. Kalau Aca gimana ketika menyaksikan oh ini film udah kelar ternyata seperti ini hasilnya. Kalau aku jujur memang filmnya itu bukan hanya sekedar serem ya, tapi memang komedinya tuh kuat banget sih. Komedinya kuat banget karena memang dari awal baca skrip alur ceritanya juga tentang tentang segala macam dinamika orang-orang yang ada di dalam kampung tersebut, di kampung Betawi gitu kan. Jadinya kompleks ceritanya memang dibukanya adalah dengan Mumun yang memang begitu banyak yang ingin melamar dia gitu. Jadi yang bikin aku excited dan juga kaget adalah adegan pertamanya justru gitu, bahwa dibikin selenong mungkin gitu loh, kayak benar-benar kita nonton lenong Betawi gitu. Jadi ternyata Bang Mandra begitu bangga sekali dengan kesenian Betawi sampai akhirnya ya di film Mumun tuh kental sekali dengan lenong Betawinya sih. Berarti selain horor ada komedi plus ada unsur budaya ya. Iya, mungkin nanti Sobat Antara yang ada dari Sabang sampai Merauke jadi kebayang oh ternyata Betawi ini seperti ini tergambarkan di film Mumun. Nah kalau begitu 1 September ini udah siap tayang menghantui Pocong Mumun. Kira-kira kenapa nih Sobat Antara harus banget nonton? Mungkin dari Aca dulu. Sobat Antara harus nonton film Mumun supaya supaya apa ya? Supaya masih nggak berani. Supaya nggak penasaran lagi, karena memang ini adalah cerita yang sempat menjadi fenomena masa kecil kita dan memang Pocong Mumun ini kalau istilahnya dulu pernah ada yang tahu Si Manis Jembatan Ancol yang dia memang ditakutin sosoknya, tapi judul filmnya itu tetap Si Manis Jembatan Ancol, bukan sosok Mariamnya ya. Tapi di sini film Mumun yang tadinya memang sinetronnya berjudul Jadi Pocong, Bang Mandra dan juga Pak Diraj Kalwani benar-benar namain film ini namanya Pocongnya, dan itu benar-benar pocongnya itu kami sudah menjadi saksi memang ternyata ya sama gitu dengan aslinya gitu ya, dengan si kita yang aku yang memerankan itu. Jadi ya aku udah sempat say hi sama Mumun yang asli. Semoga kalian juga bisa say hi dengan Mumun yang asli. Cantik ini di Mumun ya Sobat Antara ya Bun. Tapi ya jangan dingenyain karena itu adalah enengnya kita semua. Semoga dengan nonton film ini nama Mumun juga jadi lebih banyak yang tahu. Dan juga semoga menghibur lah gitu, karena selain memang serem juga ada kocaknya. Polan. Di dalam film Mumun ini kita akan bisa merasakan ketakutan, kesedihan, terus gembira, udah gitu kocak dan sebel. Maksudnya kesel banget dengan ada beberapa orang terus baperan. Nah, nanti baperan nih, nanti kayak saya sendiri pun akhirnya melihat bahwa ternyata bukan ini loh yang baper, ternyata ini loh yang baper gitu. Jadi selama ini tuh dari menit pertama sampai terakhir itu saya mikir kayaknya bukan si ini yang baper. Ternyata di ending-ending tuh yang baper tuh sebenarnya sosok ini tuh yang kita tuh melihatnya tegar, keren gitu. Tapi ternyata dia yang baper dan banyak kejutan sih sebenarnya di film ini tuh. Apalagi di ending-endingnya udah mulai mau habis ini tuh merupakan kayak
kejutan gimana akhirnya Mumun itu, gimana akhirnya jadi tahu sebab Mimin ceritanya itu nanti bagaimana, terus Jepri bagaimana, orang tuanya bagaimana. Kita tuh bener-bener digiring dari awal sampai akhir dan berterima kasih juga kepada komedian-komedian senior gitu ya, kayak Sabar, Hansip yang selalu kocak gitu. Itu juga merupakan kayak perpaduan antara semua genre jadi satu. Itu kayaknya adanya di film Mumun. Ini makin penasaran tentu saya 1 September berarti ya. Iya. Dan ini karena live di Instagram Antara News, sapa-sapa sedikit ya. Ada yang bilang ini sangat-sangat sudah tidak sabar, penasaran pengen nonton. Waduh. Asik, sampai ketemu Mumun di bioskop. Ada juga, Bang, masih terngiang-ngiang nih soundtrack sinetronnya. Lagu-lagu kira-kira muncul lagi nggak soundtrack-soundtrack itu? Muncul berkali-kali ya. Muncul malah jadi jingle di film ini. Muncul. Terus lagunya nggak sabar mau nonton tapi nggak ada pasangan. Ya, itu lebih horor lagi ternyata ya. Horor. Pokoknya semuanya harus nonton sebenarnya 1 September nanti langsung ke bioskop, ramaikan bioskop Indonesia dengan film Mumun. Itu aja, terima kasih Aca, Volan udah mau ngobrol barengan sama Antara dan juga menyapa Sobat Antara. Dan terima kasih Sobat Antara yang udah tune in di Instagram Live Antara kali ini. Sampai berjumpa di program-program selanjutnya. Bye!